yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karunia-Mu melimpah bagiku. Anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karunia-Mu melimpah bagiku. Anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya.
yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Hai guys, selamat pagi. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita hari ini. Yuk, kita berdiri, kita menenangkan diri, kita mengambil waktu teduh sejenak.
Tritunggal, kita memulai kebaktian kita hari ini. Mari bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Bersama-sama. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Mari bersama-sama saudara kita mengangkat hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia.
Inilah keberadaan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada bukan karena kuat, gagah, hebat, dan kemampuan kami menjaga kesehatan kami, bukan Tuhan. Tapi semua adalah oleh karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan bagi kami. Setiap kami di tempat kami masing-masing, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Namun demikian kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Selama 1 minggu ini banyak hal yang sudah kami kerjakan, kami katakan, kami pikirkan, dan tentunya ada di antaranya kami telah mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami, dan menguduskan kami. Dan kini kami siap untuk lebih jauh masuk, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup Raja Daud, dia sering mengalami jatuh dan bangun. Tak sedikit pula orang-orang ingin mencelakainya. Namun Daud tetap setia kepada Allah. Why? Karena Daud tahu bahwa Allah telah terlebih dahulu setia kepadanya. Hai rekan-rekan muda, apapun keadaanmu hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan dan pujilah namanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
dikasihi Tuhan, masa pandemi ini sungguh menjadi pelajaran buat kita. Menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Satu virus mematikan, maka selesai sudah. Saudara dikasihi Tuhan, maka bagaimana kita membawa diri kita supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia? Hanya satu, yaitu berjuang untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau untuk happy-happy, semua orang bisa lakukan dan orang dunia melakukannya. Tetapi happy-happy di dalam pimpinan dan perkenanan Tuhan, itulah yang akan membuat kita hidup tidak sia-sia. Mari saudara dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang membentuk kita untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan.
tiba saatnya penghakiman itu tiba. Engkau dan saya tidak luput daripadanya. Oleh sebab itu sekarang ini kesempatan bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang akan kita dengarkan memampukan kita untuk terus setia mengikut Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan panggil kita kembali untuk datang di hadirat-Nya mendengar firman Tuhan. Sebelum jauh kita membaca dan merenungkannya, mari saya ajak teman-teman mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami sungguh nyata. Dan pagi hari ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, menguatkan, memotivasi dan menegur setiap kami. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berkatilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan penuh kelemahan ini. Biarlah Tuhan memampukan untuk boleh berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang setia sampai mati. Dan dasar firman Tuhan kita ambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita membacakannya. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jamaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dasar kebutuhan hidup manusia, kita melihat Abraham Maslow memberikan beberapa kebutuhan dasar daripada manusia itu. Yang pertama kita bisa melihat bahwa
kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologi. Itu berbicara pangan, sandang, dan papan. Lalu kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Lalu kemudian kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah teman-teman, kalau kita lihat kebutuhan dasar ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Lebih-lebih lagi kebutuhan fisiologi, itu akan kebutuhan yang paling dasar, yaitu sandang, papan, dan pangan. Ketika kebutuhan itu tidak tercukupi, maka orang mulai akan mencari jalan keluar supaya mendapatkannya. Bagaimanapun caranya, dia akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Ada yang melakukan secara halal, secara benar, ada juga yang secara tidak benar dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan kalau kita lihat di bacaan kita tadi, jemaat di Smyrna itu mengalami suatu penindasan dan juga fitnah yang luar biasa. Di mana kalau kita lihat, kota ini merupakan kota yang memiliki arti namanya, yaitu pahit, dan terkait dengan kata mur atau damar yang harum baunya dan berasa pahit. Ini merupakan suatu kota di mana ada kemegahan, ada kemewahan, ada kehidupan nyaman, tetapi di sana juga ada kepahitan hidup yang dirasakan oleh umat Tuhan. Lalu kota ini dikenal juga sebagai kota atau mahakota dan bunga Asia. Kenapa dikatakan? Karena di sana, di kota Smyrna atau lebih tepatnya di kota Yunani, itu pada zaman itu mereka telah membangun sebuah kuil yang sangat besar dan megah, dan ada patung-patung para kaisar. Salah satunya adalah patung daripada Kaisar Tiberius. Dan mereka harus menghormati itu. Mereka harus menghargai dan memberi penghormatan. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ya, kita coba memasuk di dalam cerita ini, di dalam latar belakang penulisan daripada Wahyu ini, Yohanes menjelaskan bahwa sebenarnya setiap tahun orang-orang Roma, bahkan orang-orang Yunani yang ada di sana, bahkan termasuk orang Kristen dan orang Yahudi, itu harus pergi ke tempat kuil untuk memberikan penghormatan kepada kaisar. Dan mereka harus berkata bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Nah, ketika mereka mengalami ini, maka di bagian bacaan kita tadi, kita melihat bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya diuji imannya. Diuji imannya di dalam kehidupan kekristenannya. Lalu apa yang terjadi di sana? Ketika kita melihat di dalam ayat 9 sampai 10 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka, dan seterusnya. Lalu kemudian, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini orang-orang Kristen pada saat itu imannya sedang diuji, ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan sedang diuji. Dan ujian itu terlihat ketika ada fitnah dan penderitaan yang merajalela. Kita lihat di sini dikatakan bahwa engkau sedang susah. Bahkan dikatakan mereka difitnah, yang memfitnah mereka orang Yahudi. Teman-teman, apa fitnah daripada orang-orang Yahudi itu kepada orang-orang Kristen pada zaman itu?
Yaitu mereka difitnah bahwa ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, mereka dianggap sebagai kanibal. Lalu kemudian ketika mereka mengadakan perjamuan keluarga, mereka difitnah melakukan pelacuran massal. Dan kemudian orang Kristen itu dianggap ateis. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah dewa atau patung daripada Kaisar Tiberius. Lalu fitnah yang lain adalah mereka dianggap sebagai pemberontak karena mereka tidak taat atau menyembah kepada kaisar yang disebut Tuhan. Dan yang terakhir mereka difitnah itu melakukan sebuah kudeta atau memberontak kepada pemerintahan Roma atau Romawi. Inilah fitnah yang diberikan oleh orang Yahudi kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Sehingga kebencian, ketidaksukaan daripada orang-orang Romawi kepada orang Kristen ini semakin merajalela. Bahkan kaisar semakin membenci mereka, berupaya untuk menindas mereka, untuk menekan mereka, untuk membuat mereka menderita. Tetapi kita lihat di sini, orang-orang Kristen pada zaman itu, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah patung. Mereka tidak menyembah Baal. Mereka tidak menyembah Kaisar. Bahkan tidak mau mengatakan atau mengungkapkan Kaisar adalah Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah satu-satunya adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup yang telah menyelamatkan mereka. Lalu ketika mereka setia kepada Tuhan, ketika mereka tekun kepada firman Tuhan, penderitaan semakin merajalela. Mereka ditekan, mereka mengalami kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat tekanan mereka bukan hanya secara finansial, tetapi secara politik mereka juga ditekan. Mereka mengalami ujian yang luar biasa ketika mereka tidak tunduk kepada perintah kaisar. Mereka mengalami tekanan dari pemerintah. Mereka tidak punya kebebasan untuk melakukan ritual ibadah, melakukan kegiatan ibadahnya, bahkan mereka dipaksa untuk meninggalkan imannya. Bahkan kalau kita lihat, mereka dijadikan sebagai tontonan umum, mereka dijadikan sebagai tontonan masyarakat di dalam gladiator. Mereka dijadikan makanan singa, mereka dijadikan sebagai obor di malam hari, dan banyak lagi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang Kristen pada zaman itu. Lalu kemudian secara sosial, mereka juga ditekan. Mereka tidak akan mendapatkan kebebasan untuk berdagang atau membeli barang yang mereka sukai. Bahkan dikatakan orang-orang Romawi, bahkan termasuk orang Yahudi itu memboikot jualan atau barang-barang daripada orang Kristen ini. Sehingga perputaran ekonomi mereka itu semakin terpuruk. Mereka semakin miskin. Tidak ada yang membeli barang mereka dan tidak ada kehidupan ekonomi yang bangkit dan baik. Dan akhirnya mereka jatuh miskin. Bahkan dikatakan mereka susah, bukan hanya susah dalam kemiskinan, benar-benar melarat hidupnya, benar-benar serba kekurangan. Tetapi kita lihat, dikatakan engkau kaya di dalam segala sesuatu. Mereka kaya dalam hal rohani. Sekalipun engkau susah dan miskin, namun engkau kaya. Tuhan mengatakan itu kepada Yohanes. Tuhan sendiri yang memberi kesaksian kepada
kita bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang setia. Teman-teman, tanda pertama dari gereja yang benar dan hidup adalah kasih. Ketika kita mampu mengasihi di dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Maka tanda kedua adalah penderitaan. John Stott mengatakan seperti demikian, bahwa tanda gereja yang hidup dan benar adalah penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Lalu tanda yang kedua adalah mereka berani melewati penderitaan dan mereka berani menjalani penderitaan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Mereka tidak lari dari penderitaan, mereka tidak cari jalan keluar yang dunia tawarkan. Mereka tidak cari yang fana, tapi mereka tetap setia sekalipun dalam penderitaan. Ini yang kita pelajari dari kehidupan orang Smyrna, jemaat yang cinta Tuhan. Teman-teman, ingat bahwa ujian hidup itu membuktikan iman, kepercayaan, ketergantungan, dan keselamatan kita di dalam Tuhan. Dan iman itu juga meningkatkan dalam kepercayaan, kebergantungan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar membuktikan apakah kita beriman, percaya, bergantung kepadanya, tetapi itu akan membuat iman kita itu meningkat, ada pertumbuhan ketika kita melewatinya. Teman-teman yang kasih Tuhan, iman yang lemah akan dilemahkan oleh tekanan dan persoalan. Namun iman yang kuat justru akan semakin diperkuat olehnya. Iman kita perlu diuji pada masa damai. Iman yang teruji adalah iman yang dapat dipercayai. Dan itu adalah iman yang bernilai. Tetapi iman yang tidak teruji itu tidak bisa dipercaya. Maka sebagai orang Kristen, kita memerlukan ujian iman. Supaya kita terlihat apakah kita benar setia dan penuh iman kepadanya ketika kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau iman itu tidak teruji oleh penderitaan, oleh setiap persoalan, tekanan, bahkan kekurangan, bahkan kemiskinan, maka kita tidak akan melihat kuasa, kemampuan iman kita itu seberapa besar kepada Tuhan. Teman-teman, kita perlu menghayati ini. Kalau teman-teman mengalami yang namanya persoalan iman, di tengah-tengah kehidupan kita yang kita alami saat ini, mungkin tekanan ekonomi, mungkin tekanan studi, atau kita mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang tua, teman, sahabat, keluarga, itu adalah merupakan ujian iman yang sedang membentuk karakter kita untuk semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah takut teman-teman. Kalau hari ini seakan-akan hidup kita terlihat tidak baik, tidak senang, nyaman, atau tidak damai. Mungkin Tuhan sedang memproses kita, membuat kita naik level, menjadi pribadi-pribadi yang suatu saat akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Akan menjadi berkat bagi orang yang melihat, menyaksikan, bahkan mendengar tentang apa yang telah kita alami. Iman kita setiap waktu, setiap saat teruji. Ketika sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak tercapai, tidak terkabulkan, maka sebenarnya disitulah juga kesetiaan dan iman kita diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan? Kalau setiap waktu kita ingin melayani, kok ada saja halangan. Kalau enggak keluarga membuat kita
marah, emosi, atau bisa saja fisik kita sakit. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Ketika usaha kita, pekerjaan kita tidak mendapatkan hasil yang baik, seakan-akan tidak memberikan kesejahteraan yang nyaman, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Apakah kita masih setia melayani Tuhan dan berharap kepadanya? Ketika kita sudah berusaha mengerjakan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan skripsi, tugas akhir, tugas-tugas perkuliahan, dengan tekun, dengan setia, dengan berupaya sebaik mungkin. Tetapi orang-orang tidak menghargainya, tidak mengapresiasi, bahkan tidak memberikan nilai yang baik buat kita. Apakah kita terus setia, masih berjuang, atau kita malah mundur? Teman-teman, jemaat Smyrna, mereka dipuji oleh Tuhan karena mereka setia. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap mengutamakan Tuhan. Sekalipun mereka dalam tekanan, sekalipun mereka dalam kekurangan, kemiskinan, sekalipun mereka dalam kesusahan, tapi mereka kaya dalam hal rohani. Mereka kaya menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum, bahkan memuji mereka. Bahkan kalau kita lihat, ini adalah jemaat yang tidak dicerca atau tidak ditegur oleh Tuhan. Mereka adalah jemaat yang dipuji karena mereka setia di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, teman-teman, yang kita pelajari dari kehidupan jemaat di Smyrna adalah orang yang setia sampai akhir akan dikaruniakan mahkota kehidupan dan tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita lihat di ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah upah bagi orang yang setia, yang senantiasa mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dianugerahi mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Ketika kita bertemu muka dengan muka di dalam surga yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ketika kita bertemu dengan Dia, kita dimahkotai kehidupan kekal, kita bersama dengan Dia. Tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi penolakan di sana. Yang ada adalah kita hidup dengan penuh ketenangan, penuh puji-pujian, penuh dengan damai bersama dengan Tuhan. Itulah upah bagi orang yang setia. Dan nanti orang yang setia itu tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ketika dia mati di dalam Tuhan, ketika dia ada di dalam Tuhan, dia tidak akan binasa. Dia tidak akan menderita penderitaan yang kekal itu. Tetapi dia akan bersukacita karena namanya sudah tercatat di buku kehidupan. Dan dia akan kembali ke surga bersama dengan Tuhan. Teman-teman, satu orang yang luar biasa setia sampai akhir hidupnya. Di dalam sejarah gereja dicatat seorang Polikarpus dari Smyrna. Ini adalah orang yang setia. Ketika dia hendak diminta untuk menyangkal imannya dan berhenti memberitakan Injil dan diminta untuk menyembah kaisar, untuk tunduk kepada kaisar dan tidak lagi menjadi orang Kristen. Bahkan kalau dia tidak melakukannya, menyangkal imannya, yang terjadi adalah dia akan dibunuh. Tapi
Dia berkata kepada tentara-tentara yang hendak membunuhnya. Dia berkata begini, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku. Jadi 86 tahun dia melayani Tuhan, Kristus tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat buat dia. Bagaimana dia berani mengutuk atau meninggalkan imannya. Lalu ketika itu dia ditusuk dan dibakar. Itulah kehidupan dari Polikarpus. Orang yang setia, rela kehilangan nyawanya, tapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena dia mempertahankan imannya, setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Teman-teman, Bonhoeffer mengatakan begini, ketika Kristus memanggil kita untuk datang kepadanya, dia memanggil kita untuk datang dan mati. Wah, keren ya. Ketika Kristus memanggil kita untuk datang kepadanya, dia memanggil kita untuk datang dan mati. Mati untuk dosa. Mati untuk diri sendiri, untuk memikirkan diri sendiri. Mati untuk tidak lagi memikirkan dunia. Dan bahkan mati untuk kehidupan yang fana ini. Supaya apa? Agar dapat kita hidup untuk Tuhan. Artinya teman-teman, ketika Tuhan memanggil kita menjadi anaknya, menjadi kepunyaannya, sesungguhnya seharusnya dosa itu juga harus mati. Kita menyangkal diri kita, ego kita ketekan, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mencari dunia, tidak lagi senang dengan kemegahan dan tawaran dunia yang fana ini. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana aku hidup nyaman seturut dengan keinginan dan kemauan diri sendiri. Tetapi dia akan memikirkan bagaimana dia hidup untuk Tuhan. Teman-teman, biarlah kita boleh belajar untuk senantiasa taat, setia sampai akhir hidup kita. Karena kenapa? Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Karena kita dinilai setia ketika kita selesai masa waktu di dunia ini. Kesetiaan diuji oleh waktu. Karena kita dinilai setia ketika selesai masa waktu di dunia ini. Jadi waktu kita belum selesai. Belum selesai di dalam mengikut Tuhan, bahkan ujian hidup masih terus berlangsung. Maka ujian kesetiaan itu akan berakhir ketika kehidupan kita itu selesai, kita kembali kepada Tuhan. Maka ketika Anda dikatakan setia, sesungguhnya kita harus setia sampai akhir ketika Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Kesetiaan kita teruji di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesetiaan kita teruji dalam kehidupan kita beribadah, dalam kehidupan kita berdoa, dalam kehidupan kita memberi persembahan, dalam kehidupan kita studi, dalam kehidupan kita dalam kerja, dalam kehidupan relasi dalam keluarga. Kesetiaan kita akan teruji oleh waktu. Bahkan teman-teman pemuda yang sudah berpasangan, kesetiaan kita akan teruji sampai akhir hayat kita. Teman-teman yang sedang melayani, kesetiaanmu akan teruji sampai kapan kamu akan terus melayani Tuhan. Atau jangan-jangan ketika ada masalah kamu mundur dan tidak lagi melayani Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kita teman-teman. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kita. Ketika kita selesai setia sampai akhir hidup kita, Tuhan berjanji mengatakan orang itu akan mendapatkan mahkota kehidupan dan tidak akan mengalami penderitaan waktu kematian kedua. Itu adalah sebuah upah bagi orang yang setia. Kiranya kita teman-teman setia mengikut Tuhan. Apapun persoalannya, apapun yang sedang kita alami hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan tidak lagi campur tangan. Jangan merasa bahwa Tuhan jauh, sudah tidak lagi peduli dengan kamu. Ingat, mungkin Tuhan sedang memprosesmu menjadi naik level, menjadi kesaksian, menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti jemaat di Smyrna. Tuhan sendiri yang memuji karena mereka setia sampai akhir hidupnya. Ketika mereka mengatakan Tuhan, tetap Tuhan yang disembah, dipuji, maka mereka konsisten sampai akhir hidupnya. Sekalipun kehilangan nyawa. Polikarpus juga memberikan kita kesaksian bahwa dia rela mati demi imannya kepada Tuhan. Kiranya kita boleh belajar teman-teman untuk melihat bahwa kesetiaan itu ada. Bahkan dunia pun mengatakan aku setia. Kalau teman-teman lihat lagu ini ya, nanti teman-teman bisa nyanyikan di rumah ya. Ini lagi, saya senang lagu ini karena dikatakan bucin banget dia ya. Lagi ya senang mendengar lagu ini, lebih dari egoku, dari Mawar De Jong. Dikatakan sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Kau layak kuperjuangkan. Beri bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf, walau kau yang salah. Aku akan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang kupunya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih penting daripada egoku. Ini lagu loh. Ini antara manusia dengan manusia. Tapi pertanyaannya, adakah orang seperti ini? Begitu setia, begitu dia mendapatkan pujaan hatinya itu. Dia melakukan apapun demi sang kekasihnya itu. Mungkin ada. Tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Tapi di dalam kekristenan teman-teman, di dalam iman kita kenal ada Tuhan Yesus yang begitu setia kepada kita. Sekalipun kita tidak setia kepadanya, dia begitu menyayangi kita. Dia rela mati demi kita. Sekalipun kita jauh darinya, dia tetap mencari kita. Sekalipun kita selalu melakukan kesalahan, dia tetap memaafkan kita. Karena bagi dia, kita ini adalah biji matanya, kepunyaannya. Anak-anaknya yang dikasihi dan disayangi. Begitulah kasih Tuhan kepada kita teman-teman. Kalau dunia saja bisa menggambarkan kasih seperti itu, Kristus sudah duluan melakukannya kepada kita. Kristus sudah setia mengasihi kita. Teman-teman, mari kita berefleksi dari kesetiaan Tuhan. Tuhan itu begitu setia kepada kita. Kenapa kita tidak setia kepadanya? Mari ambil komitmen, setialah kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur dan terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan, mengingatkan, memotivasi hidup kami untuk boleh setia sampai akhir hidup kami.
Kami boleh melihat satu contoh yang real, yang luar biasa dari firman-Mu. Jemaat Tuhan di Smyrna, sekalipun mereka dalam tekanan, kesusahan, kemiskinan, berbagai persoalan hidup, fitnah, mereka tetap setia kepada Engkau. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Engkau. Biarlah kami boleh menjadi demikian ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Sekalipun ujian hidup merajalela, sekalipun hidup tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kami, tetapi kami boleh belajar setia. Karena Engkau sudah memberikan contoh kepada kami, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang mengasihi kami. Sekalipun kami tidak setia, menjauh daripada Engkau, memberontak kepada Engkau, seringkali membuat Engkau sedih karena perbuatan kami. Tapi Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan. Engkau yang setia mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia. Dan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Karena janji-Mu, ketika kami setia melayani Engkau, beriman kepada Engkau sampai akhir hidup kami, mahkota kehidupan itu sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you untuk penginjil Depi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan orang-orang Kristen sepanjang abad dan zaman. Mari kita berdiri. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, setia sampai mati. Bukan perkara mudah untuk dilakukan. Tetapi mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita menurut apa yang Tuhan mau, jikalau kita sendiri mau menyerahkan diri kepadanya. Sambil menjalankan persembahan sebagai ucapan syukur, kita angkat pujian, Jadi Seperti-Mu. Dan
berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai keluarga kami, sudah memberikan kesehatan kepada keluarga kami. Tuhan, kiranya Tuhan keluarga kami terus Kau jagai, Kau lindungi ya Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selanjutnya, Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk pembangunan Next Generation Building. Tuhan, kiranya Tuhan mau terus menyertai pembangunan Tuhan gereja kami dan juga pembangunan generasi Next Generation. Tuhan, kami tahu bahwa karena lockdown dan corona ini Tuhan, semua menjadi lebih susah Tuhan. Namun kami percaya dan kami terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memiliki jalan Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau membangkitkan semangat anak-anak muda di gereja kami Tuhan untuk terus melayani Tuhan dan mau berjuang juga Tuhan untuk pembangunan gereja di masa depan. Dan juga Tuhan mau memakai tangan-tangan orang-orang agar bisa membangun gereja Tuhan demi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak di surga, beberapa waktu yang lalu ada rekan kami yang dekat dengan kami, sepelayanan dengan kami, terpapar COVID. Mungkin ini adalah waktu-waktu bagi mereka untuk pemulihan, tapi mereka masih harus mengisolasi diri. Kami berdoa bagi mereka yang ada di rumah sakit dan di rumah yang terpapar COVID. Kami mohon jamahan Tuhan, Kau boleh sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Hingga tiba waktunya mereka boleh bergabung bersama dengan kami untuk melayani Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami yang sampai hari ini terus melakukan vaksinasi. Kami rindu bahwa vaksin ini sungguh-sungguh bisa merata, mendarat sampai kepada masyarakat tanpa terkecuali. Dan kami rindu pula bahwa vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh kami bisa membentuk satu antibodi supaya bisa meminimalkan virus corona menjadi bagian yang bisa menyakiti kami. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi tim medis yang ada di garis depan yang sampai hari ini terus tanpa lelah mendedikasikan hidup mereka untuk melayani, mengobati, merawat para pasien. Kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Bagi anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sakit berat, mereka yang sakit ringan, kami pun berdoa ya Tuhan kiranya Kau boleh sembuhkan, Kau boleh berikan kesehatan, Kau boleh tolong mereka di dalam segala pergumulan hidup mereka. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, beberapa waktu ini kami akan mulai masuk sekolah, berikan kepada kami semangat dan sukacita untuk kami bisa mengikuti tahun ajaran yang baru ini. Dan kami mohon, kiranya apa yang sudah kami mulai dapat kami akhiri dengan baik. Kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami mohon berkat Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Berdoa, kami bersyukur ya Tuhan boleh mengikuti rangkaian ibadah kami hari ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami persembahkan,
semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan tuntunan, pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Setiap umat Tuhan katakan amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.